kita akan mulai. Oh, Anda sudah on mic ya? Kalau Anda on mic, Kita akan mencarikan X min Y transpose dikali A dikali dengan X min Y, maka akan beroleh min 31. Nah, kemudian untuk perhitungan R-nya seperti berikut. Ini A itu saya tuliskan matriks A-nya seperti itu. Kemudian untuk X-nya dan juga Y. Nah, yang pertama soal yang pertama tadi akan mencari X tambah Y, maka diperoleh itu berupa 1,3. Kemudian untuk X min Y-nya diperoleh dengan menuliskan perintah print X min Y, maka akan diperoleh hasil berikut 1. Nah, untuk selanjutnya adalah yang poin B. Kita akan diperoleh ini berikut 1. sudah ya. Oke, jadi nanti ini yang seperti ini nanti akan mungkin banyak ketemu di formulanya. Karena di buku yang ini adalah nggak ada, bukan biasa buku sekarang banyak ditulis dengan R. Nah, ini yang khusus yang modern karena masa semester 1, kemudian saya keluarkan yang buku yang pakai R biar karena ada yang baru pertama kenal kan. Terus yang ini ya oke lah, walaupun tapi sebenarnya nggak terlalu karena sekarang media belajar itu banyak jadi relatif apa ya untuk. Oke, berikutnya yang ketiga siapa tuh? Ayah, mana ya? Oke, silakan share screen. Nomor 3 ya? Iya Pak, latihan 2.15. Pada latihan 2.15 diketahui matriks A-nya seperti berikut. Kemudian matriks B yang ditanyakan trace A dan trace B. Kemudian A tambah B dan trace A tambah B. Apakah trace A tambah B sama dengan trace A ditambah trace B? Selanjutnya tentukan determinan A dan determinan B. Kemudian tentukan
matriks A dikali B dan determinan A kali B. Apakah determinan A kali B sama dengan determinan A dikali determinan B? Untuk perhitungannya ada di posit. Linknya di sini, Pak. Silakan Anda klik aja link yang masuk dulu. Jangan kalau klik langsung masuk ya nggak apa-apa. Nah, biasanya kalau ujian itu linknya harus diyakinkan ini ya. Dengan resikonya kalau pas ujian, biasanya kalau daruratnya koneksinya jelek, ada offline-nya siap ya. Harus transaksi taruh di posit. Karena situasi tertentu karena bisa trouble gitu. Berarti yang pertama Pak, nyari trace A, trace B, diurut aja dari ini. Untuk bagian A ditanyakan trace A, yaitu diperoleh 4 yang ini. Kemudian trace B diperoleh nilainya 5. Selanjutnya A ditambah B. Enggak salah. Bagian B A ditambah B, kemudian trace A ditambah B, yaitu 9. Apakah trace A ditambah B ini sama dengan trace A ditambah trace B? Ya, sama, yaitu trace A ditambah B itu 9, di mana trace A tadi 4, trace B-nya 5, berarti 4 ditambah 5 sama dengan 9. Bagian C ditanya determinan A, diperoleh 23, determinan B diperoleh 2. Untuk bagian D, A dikali B itu diperoleh matriksnya 9, 12, 17, 3, min 1, 5, 5, 11, 9. Kemudian determinan AB diperoleh 46. Apakah determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B? Ya, iya sama, yaitu di mana diketahui determinan A tadi 23 dan determinan B 2. Yaitu sama dengan 23 dikali 2, 46. Nah, sekarang, Anda yakin dengan pembuktian kayak gini? Yakin enggak? Apa nih? Ini kalau kebetulan angkanya pas, nanti pas kebetulan loh. Kalau orang matematik nggak akan cukup. Caranya dengan apa? Harus dengan rotasi. Isinya apa? A11, A12 sampai ini. Kalau itu kan dimulai diagonalnya, maka ini. Kalau determinan, nyari yang ini. Kita dari setiap ini, kalikan ini ya, terus. Maka pada kalau dijumlahkan, ya kira-kira hampir. Jadi, tapi harus pakai formula. Jadi saya kami komputasi karena ukuran. Karena kalau di kuliah aljabar matrik ya saya nggak mau pembuktiannya kayak gini. Karena saya anaknya lebih mau untuk membelajar statistik kan nggak mungkin membuktikan kayak gini. Yang penting sudah kita mulai pakai. Maka akan lebih yakin pada saat Anda hanya mengenerate data yang sembarang. Gitu apa yang Anda dapat bilangan antara mungkin berapa? Saya bilang asal begini. Bagi ini sering orang statistik sebenarnya itu kan, itu namanya menggunakan apa? Sampling yang secara berarti artinya itu memang bisa mencerminkan tentang keadaan yang membuktikan orang itu baik apa enggak. Kan ada ambil sampling kan, ketemu berapa kali dia baik. Oke, saya kira sudah cukup. Berikutnya apa ini? Alzheimer. Ini namanya panjangnya kayak Timor, Mayuri, Soleh, Ramin. Ini kayak nama Malaysia ya? Korek itu? Oh beda? Iya, ada mulanya. Dari mana asalnya? Sini. Hanya itu. Oh, tidak Nur kan kalau ya, kalau Nur ini kan yang di Malaysia ada yang pakai itu.
sini. Mana hasilnya? Udah? Oke, silakan. Share screen. Belum di suaranya lebih kayak tadi kayak double ya. Oke, silakan. Nomor 210. Ya, jadi saya nomor 10 di sini diberikan matriks A seperti ini, B ini, dan I seperti ini. Lalu yang pertama disuruh membuktikan kalau kita kalikan A sama B lalu ditranspos apakah akan sama dengan B di dalam kita kalikan AB dulu nanti ditransposkan hasilnya seperti ini 768 716. Sudah. Lalu kalau semisal B ditranspos dulu, lalu dikali sama A transpos dulu, ternyata hasilnya juga sama 7, 16, 8, 4, 7, 11. Oleh karena itu, pada kasus ini dapat disimpulkan AB transpos ini akan sama dengan B transpos A transpos sesuai dengan rumus yang diberikan di buku. Terus yang B diminta untuk membuktikan A dikali I di sini adalah identitas, ini akan sama dengan A sendiri, dan I dikali B akan sama dengan B. Dengan menggunakan software R juga, ternyata diperoleh A dikali I sama dengan 2113, dan ini akan sama dengan A di sini yang bernilai 2113. Terus IB ini akan sama dengan 142503, ini akan sama dengan B sendiri yaitu 142503. Jadi pernyataan yang B ini terbukti benar. Lalu untuk yang nomor C, ini diminta untuk mencari determinan, langsung saja dengan menggunakan software R, menggunakan perintah det A, ini akan menghasilkan nilai sama dengan 5. Untuk sintaknya sendiri bisa dilihat di Oke. Jadi kalau tugas ini tugas matematik mungkin Anda nggak selesai kan? Karena apa? Buktikan secara matematik. Kalau buktikan secara komputasi, ya oke, misalnya. Jadi buktikan secara matematik apa kan? Ini buktikan itu Anda pakai notasi kan? Hanya salah satu. Tapi di sini karena ada angkanya sebetulnya, jadi otomatis secara kita akan pakai. Tapi kalau tanpa komputer kita gimana? Ada mau kerjakan ini capek juga kan? Suruh A kali B dulu. Tapi kalau pakai komputer ya itu kan tidak secapek kalau Anda harus nulis. Oke, saya kira berikutnya Raisa.
218, Pak. Di sini saya akan mempresentasikan nomor 2.18. Diberikan matriks A, yaitu matriks seperti ini. Diminta untuk menormalisasikan kolom-kolom dari A dengan membagi setiap kolom dengan panjangnya. Lalu dinotasikan sebagai matriks C, dan yang B diminta untuk menunjukkan bahwa C adalah matriks ortogonal, yaitu menunjukkan bahwa C transpos dikali C sama dengan C dikali C transpos sama dengan identitas. Dengan R, di input matriks A seperti ini, lalu menormalisasi dengan membagi setiap kolom dengan panjangnya. Di sini saya misalkan A sebagai panjang dari kolom pertama, B sebagai panjang kolom kedua, C sebagai panjang kolom ketiga. Lalu diperoleh matriks C itu seperti ini entry-entry-nya. Dan di sini saya memisalkan D sebagai transpos dari C. Diperoleh D adalah matriks seperti ini. Dan dicari perkalian dari C dengan transposnya, diperoleh matriks identitas, dan D dikalikan transpos dari C dikalikan dengan C diperoleh juga matriks identitasnya. Jadi terbukti bahwa C adalah matriks ortogonal, di mana C transpos dikali C sama dengan C dikali C transpos sama dengan identitas. Mungkin sudah lumayan jadi bikin A, bikin B sendiri, tapi kan sebenarnya kalau pakai kok kita sama kalau nanti 10 ya kita itu 10 kan, kalau 10 kolom kan, mungkin kalau besok kolomnya bisa banyak, kalau kita turunnya, mulai besok pikirkan program ya. Nah kita misalnya nanti ada, kalau itu juga sama kan, untuk kolom 1 antara kolom kedua, kolom ketiga. Kalau ada 10 kolom, tinggal kolomnya kan 1 sampai 10. Lalu melakukan pertemuan panjangnya, setelah itu mulai berbagi dengan panjangnya dikasih ya apa kalau ya elemennya. Oke, saya kira sudah bagus untuk apa? Ini ada yang baru pertama kali berurusan dengan R. Apa sudah terampil semua sebelum ini, sudah biasa bermain kan? Sudah kenal semua ya. Ini kemana di kuliah baru? Ada yang baru ketemu R ini di kuliahnya ini. Anda ketemunya di mana? R.
Ini berarti sudah saya scan kan? Karena kita mulai kenal adanya, tadi contohnya antara tinggi badan dengan berat badan. Ada hubungan enggak? Nah, inilah sering kita ingin melihat pertama kovariansi, setelah itu apa? Korelasi. Gitu. Tinggi badan dengan berat badan rata-ratanya tinggi mana? Ada enggak yang rata-ratanya berat badan lebih besar daripada tinggi badan? Ada. Kan ada orang yang apa? Yang tingginya pada segini tapi dia berat badannya apa namanya orang-orang apa namanya istilah itu? Terdil atau apa itu yang kan ada itu yang apa? Ya pernah dulu artis apa itu yang itu ucok apa ya? Atau masih ada enggak ya? Jadi di kemarin di area apa? Kadang jadi dia mungkinan kalau untuk orang-orang yang kecil rata-rata tinggi badannya mungkin di bawahnya berat badannya kan? Karena berat badannya kan dia kadang ada yang besar kan tingginya paling misalnya kalau tapi ya kebanyakan tetap masih kalau dalam konteks dibawa ke sentimeter ya kan berat badannya mungkin dia bisa juga mungkin 40 nah, tapi kan tetap tinggi badannya masih mungkin 30 cm itu berapa ya? Karena ada berapa ya itu kan ada yang apa kan gitu kan berapa ya nggak semeteran apa nggak sampai ya 70 cm kan kira-kira kan oh itu paling kalau lihat seperti ini berarti apa oke tinggi badan cenderung apa tapi ini kira-kira ada kira apa kan enggak ini. Nah, kalau kita ngelihatnya per person kayak gini, mungkin belum kelihatan bahwa dia ada, ini enggak Bapak. Tapi ini ada yang berat badannya melebihi ini, apa, enggak ini, berarti. Tiga badan kan yang atas ini kan, sudah, di ini kan berat badan di bawah sini kan, mesti kebanyakan normal kan seperti itu. Berat badan rata-ratanya di bawah yang tinggi badannya. Nah, kalau kita punya dua variabel, kita bisa juga menjumlahkan. Kalau tadi kok variansi kan ini ya, jadi ekspektasi ini. Kadang kita ingin melakukan apa? Penjumlahan atau kita mau melakukan perkalian. Perkalian ini dibutuhkan pada saat kita menghitung kovariansi. Kalau dia independen, maka sama saja perkalian minnya. Maka ini jadi ketemu kovariansinya 0. Kalau independen, jadi dia ke 0, maka korelasinya juga nanti akan ke 0. Nah, ini yang kovariansi tadi ya, kalau dia independen, maka adalah. Nah, kalau sampelnya, maka ini dikurangi rata-ratanya, ini kan dibagi N1. Nah, ini kalau apa antara kita mulai masangkan antara X dan Y. Kalau yang kovalensinya 0 berarti kayak seperti nggak ada nanti hubungan atau dia independen itu. Bintang kaitan masih di korelasinya. Nah, kita ingat ukuran untuk ininya pakai apa? Kalau di ini sebenarnya kita sering ini kan main di regresi ya. Kita memiliki ini ya untuk beta topi itu. Yang menunjukkan apa? Kerataan hubungan antara kalau koefisiennya positif, maka dia cenderung hubungannya adalah positif. Gitu. Nah, ini kalau seperti ini yang mungkin untuk contoh dapat dia adalah kovariansinya jadi 0. Wah, ini yang 4, D-nya ini. Nah, nanti untuk di sini saya ingin untuk program adalah Anda apa contoh dicoba dulu ya supaya pada saat Anda masuk ke soal
mungkin programnya sudah jadi kan, tinggal ganti datanya gitu. Maka nanti untuk di sini tugasnya nanti akan saya buat adalah jadi dari kalau kemarin langsung exercise ini nanti ada dulu apa di example dulu ini supaya Anda mencoba ini dulu. Nah, ini berarti bisa dimulai dari berapa tadi? 2.3.1. Sebenarnya hanya untuk sorry 3.2 kok balik jadi 3.2 ya titik 1. Nah ini adalah untuk Anda nanti mengecek ini hitungannya benar enggak itu. Anda datanya dari tabel 3.1. Nah silakan kalau Anda apa? Tapi ini datanya di copy gampang nggak sih di sini? Sudah nyoba ambil datanya dengan apa? Di bagian aja mungkin masih bisa kayaknya ya. Jadi supaya Anda nggak perlu ngentrinya satu persatu itu bisa nggak ini? Oh bisa ini kayaknya di blog bisa. Jadi di copy di ini kan tinggal diatur formatnya supaya kalau kemarin dari buku yang hanya dengan langsung sudah nggak perlu ada itu karena datanya langsung sudah bisa dipanggil melalui apa itu karena ini kan nggak didesain untuk itu jadi Anda nanti tapi ini kalau bisa di copy ya lumayan aduh kok ini klik apa jadi apa sih ya jadi nanti apa ya pokoknya cari yang seefisien mungkin supaya Anda nggak perlu apa ngetik-ngetik lah intinya itu tapi kalau datanya sudah mulai banyak kan akan capek itu kan. Oke ini jadi yang di 3.2.1 Anda mencari min terus ingin mencari apa kovarian dari sampel kan itu. Kalau kovariansinya nggak nol, berarti cenderung ada hubungan. Akhirnya kita akan punya yang namanya korelasi. Korelasi adalah kovariansi dibagi standar deviasinya masing-masing kan, maka sampelnya juga sama. Estimasi yaitu kovariansi sampel dibagi standar deviasi sampel masing-masing. Kalau dia negatif, jadi dia kalau korelasi antara min 1 sampai 1. Tapi kalau kovariansi enggak, bisa positif bisa negatif. Tapi dia akan menunjukkan apa kalau negatif berarti korelasinya berlawanan kan. Satunya naik, satunya turun. Kalau positif sama-sama naik atau sama-sama turun kalau intinya. Ini adalah kovariansi. Jadi kalau dalam di ini kan dengan apa? Secara geometris ya. Nah ini juga bisa sama saja seperti cos theta kalau dengan tafsir ini namanya apa? Tafsir geometrinya sedikit. Ini korelasi antara X dan Y seperti kalau dalam bentuk dibawa ke suatu apa? Geometri seperti menghitung cosnya. Nah, nanti contoh 322 sudah masuk ke korelasi. Jadi pendek nanti urut aja bagian sama kan itu nanti akan balik lagi. Maka tadi satu kali Anda sudah ngentri data, Anda tinggal menghitung. Nah, di sini Anda nggak kalau mau ikut-ikutan ini boleh, tapi Anda pakai langsung perintah apa sampel varian di R-nya juga boleh nggak apa. Jadi nggak harus sedetail kayak gini ini. Ini kan hanya kalau Anda memang mau bikin program kan, nyoba perbagian itu ya bolehlah itu. Ini kalau untuk latihan ingin bikin program. Tapi kalau langsung pakai functionnya sana nggak apa-apa. Jadi nanti kan cepat itu, nggak berlama-lama itu. Scatter plot. Ini biasanya untuk melihat apa ini antara tinggi badan berat badan kayaknya ada hubungan apa? Tingginya apa makin makin besar berat badannya ya kayaknya makin besar ya ini ya. Ya kan ini. Maksud kalau sampai tinggi berat badannya rendah mesti apa? Kayak ini kan apa istilahnya namanya? Kayak lidi gitu ya. Udah tinggi banget tapi berat badannya tapi yang sebaliknya berat badannya besar banget tapi tingginya rendah.
Kalau kebalik kayak gini bahaya ini kan. Jadi tingginya, ini berat badannya. Nah, mungkin yang ini bisa terjadi kayak gitu. Saya pernah lihat ada orang, tapi badannya gempal banget. Kayaknya itu tingginya, oh kita tapi berat badannya jadi, mungkin dia gambarnya untuk bisa kayak gini. Balikan kayak gitu. Nah, scatter plot kadang bisa untuk memberi visual awal. Gitu. Makanya kalau ada dapat data statistik, nggak usah tahu IG-nya apa, nggak apa-apa. Yang penting bikin kayak gini dulu sudah lumayan melakukan summary ini, deskriptif analisisnya. Oh, ternyata saya inginkan antara, mungkin kita punya X1 sampai X10 gitu. Nggak tahu itu apa. Nggak masalah kan, Anda sampai bikin aja tadi. Kalau semua continuous, Anda tinggal bikin apa? Min, banyak, minimum maksimum itu yang summary yang biasa dilakukan itu kan sama kuartil 1, 2, 3, terus mediannya. Terus ditambah kalau berpasang-pasangan dibikin scatter plotnya. Loh, kok ini X1 dan X2 ada hubungan positif ya kayak gini. Oh yang X dengan Y ada hubungan negatif. Padahal saya nggak tahu itu X1 apa, X2 apa. Ya udah yang penting kayak gitu dulu. Ini kayaknya ada hubungan. Ini adalah korelasi yang bivariatnya. Nah, ini tentang IQ. Ini data yang ini gambarnya kayak gini. Kayak apa? Nah, ini yang sering diinikan sepertinya kayak nggak berkorelasi ini, kayak ini. X dengan Y-nya yang nggak ada. Nanti mungkin Anda jumpai yang fenomena seperti itu. Maka nanti untuk yang kontekstual, Anda cobalah cari data yang Anda ingin tahu. Sekali lagi di sini pilihlah yang continuous. Mungkin sekarang lagi kalau yang ibu-ibu, emak-emak itu kan sibuk urusan harga kan, harga beras, harga cabai, harga apa, mbok coba itulah yang di ini. Ada korelasinya itu. Harga beras naik, harga cabai naik misalnya. Nah, nggak taunya ada yang gambarnya seperti ini. Oh, enggak ada. Nah, kan banyak harga-harga lah. Anda cobalah peduli itu, ambil data di BS, harga-harga di apa yang kebutuhan pokok seperti apa sekarang. Nah, ada saling berkorelasi enggak sih harga? Kira-kira kalau untuk kebutuhan pokok yang kemungkinan menurut Anda berkorelasi yang mana? Kalau cabai mahal, beras jadi mahal enggak? Cabai mahal malah jadi makannya nggak pakai sambal kan? Nasinya nggak banyak. Tapi kalau cabai murah, wow, pedes buat kan, jadi nasinya banyak. Wow, harganya jadi, nah nggak tahu benar nggak ini hanya teori sambal ya. Jadi yang kalau orang makan pedes kan berarti apa? Banyak. Nah setelah gara-gara cabai mahal, jadi nggak ada sambalnya. Loh, kamu ngambil nasinya sedikit, ah males itu. Nah jadi konsumsi ininya kan jadi lebih sedikit lah berasnya. Makanya warung-warung yang sambal itu wah mesti nasinya harus diperhitungkan itu. Satu ininya harus mahal. Kalau kan dibikin satu ini kecil itu kan supaya dia nambah lagi. Gitu. Karena harga berasnya makin mahal. Jadi graphical display untuk model sampel ini bisa apa? Pakai apa yang mungkin toga, bisa berupa star, bisa apa macam-macam yang bisa Anda mungkin ini yang untuk menampilkan. Nah, ini kalau ada Y1, Y2, Y3, Y4. Four dimensional plot. Nah, ini yang nanti ada banyak teknik-teknik untuk kalau variabelnya banyak ingin dilihat sajiannya. Paling mudah kan cuma apa? 2 dimensi yang paling enak dibaca kan. 3 sudah mulai ini, kalau 4 terus cara nampilkannya gimana supaya masih bisa kebaca itu. Nah, ini teknik-teknik yang ada di multivariat nanti silahkan di ini berarti ada berapa ini state, ada tahun, persentase. Nah, ini kayaknya ini pas ini. Kan lagi musim apa? Untuk election ini kan. Jadi
Ini ingin lihat, tapi di sini kalau ini kan tahunnya, ini diganti apa? Mungkin diganti, bisa juga ini ada tahun ke sana, tapi apa kan berapa kali di para capres dibikin apa namanya survei terus gitu. Wah, ini kayaknya elektoralnya kayak apa? Nah, kan. Ini nama capresnya kan misalnya. Dari berapa kali survei dia seperti apa itu. Stabil dia di ini berapa. Misalnya kalau ini dari bisa persen, bisa Anda silakan cari aja data-data itu ada apa yang lagi tertarik, apa yang lagi rame supaya tidak jadi, tapi jangan sampai menggunakan data yang hoax ya. Jadi ya data yang kan banyak yang beredar kadang itu hati-hati. Ini yang sekarang serem kan kemarin banyak artis tangkepin gara-gara jadi iklannya judi online ternyata kan. Jadi asal dilibatkan di ini kalau kebanyakan untuk kalau promosi apa kuliner nggak apa-apa kan. Oh, tambah jadi kalau ada artis jadi bikin banyak yang mau makan di situ. Nanti sedangkan datanya dicoba lah nanti urut ininya aja ya untuk apa tadi sudah contohnya berapa yang di ini kan 322 terus ganti kan ini masalah terus 3,4 ini tabel 3,2. Nah kalau kita mempunyai tadi berupa bivariat atau multivariat nanti kita punya jadi min faktor. Kalau univariat kan cuma satu min ya. Tapi kalau sudah ini jadi kita punya min faktor. Nah tadi yang gunakan dengan star dengan ini. Nah nanti ini di R ada enggak nih? Tapi kalau untuk software tertentu kadang ada yang grafik bisa aneh-aneh kayak gini. Untuk mewakili kan jadi kelihatan dengan cepat kan ini. Mana yang ini apa ininya, ini gambarnya kayak gini. Yang ini wajahnya ini terus sampai wajahnya kayak gini ini. Dan nanti dicek di R ada enggak itu. Kalau ada ya silakan dicoba ini bikin profil tadi apa yang misery, meridian tapi ini langsung keluarkan ininya, histogramnya kan. Nah kalau tadi misalkan diganti data apa, eh, prosentase dari 3 capres berarti cuma 3 kan histogramnya ini nggak banyak kan ini. Tapi kalau ini kan ada berapa macam tadi wilayah kan. Nah kalau kita sudah ingin lihat Indonesia punya berapa sekarang 32 provinsi ya. 13 kan 36 ya. Karena kemarin Papua nambah itu jadi saya kalau dulu gampang 27 provinsi itu hafalan lama kan. Sekarang kan dipecah lagi kan. Saya makanya nggak bayangin kok Papua provinsi kok cuma satu gitu. Dulu hanya perluasnya segitu, Kalimantan mungkin saja lebih dipecah lagi yang supaya jadi efektivitas pembangunannya kan ada ditambah. Nah ini yang seperti ini kadang kayaknya ada ya ini beberapa software itu ya. Ini biasanya untuk melihat jadi apa yang beberapa biasanya ada yang survei-survei kebanyakan senangnya pakai kayak gitu. Ini saya nggak jarang jumpai deh kayak gini. Biasanya untuk apa kalau yang ini yang sering untuk bikin namanya SWOT apa itu SWOT analisis itu sering gunakan. Ya penuh enggak. Ini juga agak jarang. Tapi istilahnya kalau nggak dapat ya kalau misalnya apa ya silahkan. Yang terkait ini tadi dari Journal of American Statistical Jasa itu. Nanti kalau Anda mau ketik ininya juga boleh ingin dapat. Dan kalau Anda misalnya ingin tesis tentang statistik, kalau Anda ambil dari ini, sering dapat mungkin teori-teori baru yang muncul. Ini sering dijadikan sumber pada orang nulis buku itu. Ini kan tahun 81 page 262. Jasa ini adalah jurnalnya Amerika, tapi yang dianggap level tingginya untuk yang statistik. Jadi biasanya kalau ada penemuan-penemuan baru tampilnya di sini. Maka yang bisa masuk sini yang harus menampilkan ada ide-ide baru statistik. Biasanya tampilnya di sini. Banyak sekali yang munculnya dari jurnal ini. Jadi dia punya ide baru, tampilkan di situ. Tapi nggak tahu dia open access enggak ya, saya nggak tahu. Nanti nggak tahu cuma dapat abstraknya. Nah, adalah kita kalau punya variabelnya mulai banyak sebanyak P, datanya ke sini sebanyak N, jadi nanti strukturnya yang mudah biasanya kayak gitu. Kalau tadi saya pakai X ya, jadi ini sebenarnya bisa pakai Y, jadi ada sebanyak P.
Maka jadi dimensinya adalah apa? Kalau ke arah ini apa baris biasanya adalah banyak datanya, kolom itu banyak variabelnya. Jadi kita punya N ini. Jadi kemarin ada yang sampai ininya 2000 pokoknya. Untung nggak perlu ngentri karena nggak perlu banyak karena sudah di bukunya sudah tinggal dipanggil 2000 kesininya 10 gitu. Berarti kalau kita harus tadi cara bacanya pakai cara yang ini kan repot sekali. Nah nanti mungkin biasanya dalam bentuk Excel kan, nah kita baca langsung ke R-nya juga bisa kan. Kalau tadi kan masih karena cuma dikit kan dimasukin di dalamnya kan itu datanya. Kalau cara bacanya kayak tadi nanti akan capek itu. 2000, oh 2000 gitu kan masukinnya. Nah, nanti silakan untuk baca data dari Excel. Tapi kalau yang langsung dari yang Yahoo ini nanti baca datanya bisa langsung dari sini itu harga saham itu. Yang Yahoo nanti bisa pakai R langsung bisa dibaca langsung itu. Ada beberapa yang web base itu yang bisa langsung dibaca itu. Karena kalau enggak ya capek juga kan datanya, makanya ngambil harus pindah ke Excel dulu baru di ini kan ya ada yang download ditaruh di Excel baru dibaca ke R-nya. Tapi beberapa web sudah bisa langsung dari apa sumber datanya. Maka nanti kalau Anda ingin nyoba, tapi yang ada di sana harganya itu harga saham, harga emas, harga minyak, nilai tukar uang, tapi harga sembako nggak ada. Jadi Vanil Yahoo belum menampilkan harga sembako. Tapi BPS kayaknya belum bisa seperti Yahoo, yang artinya kalau kita panggil dari webnya BPS langsung bisa diambil datanya. Kayaknya masih harus di download taruh di Excel baru dibaca ke. Ada lagi sumber data lagi adalah yang apa Kaggle itu juga nanti silakan kalau tapi ya mungkin kalau ingin dapat data sembako ya kayaknya di BPS saja itu ya nanti dipindah ke Excel dulu terus dibaca. Jadi nanti siapa untuk yang konteksnya jadi ini contoh hanya untuk nanti coba setelah itu diganti datanya pakai data sendiri aja. Anda minatnya apa silakan dicoba. Nah, maka di sini nanti kita mulai apa mencari apa rata-rata kan di masing-masing jadi vektor rata-ratanya itu. Nah, dari perkalian ini kalau kita ingin mencoba dari Y-nya langsung ingin bikin pakai perintah ini bisa, tapi pakai perintah ininya aja sebenarnya juga ada juga. Maka Anda nanti boleh mencoba pakai yang 318 mencari rata-rata itu. Tapi langsung pakai perintah ini juga bisa. Karena kan rata-rata kenapa? Jumlah per kolom dibagi banyaknya datanya tadi kan N itu rata-rata kan itu dijumlahkan. Maka dia pakai bantuan matrik apa? Vektor 1 ini bukan matrik. Jadi vektor yang isinya 111 semua. Jadi kalau dinikan kan jadi jumlahnya dibagi N kan sudah dapat rata-rata per kolom. Tapi kalau langsung pakai fungsinya di R ya, dan langsung kita bisa dapat. Jadi kalau Anda ingin merasakan nikmatnya apa perjalanan kayak gini ya boleh. Tapi nanti setelah itu gunakan yang dari punyanya, akhirnya aja biar cepat langsung dapat apa rata-rata masing-masing kolom, masing-masing variabel itu. Karena nanti kan untuk ini dapat ekspektasi masing-masing kan ini P variabel, maka nanti ini kan ada mu1, mu2 sampai mu p. Maka diestimate dengan apa? Y-nya kan, Y bar 1, Y bar 2 sampai Y bar P. Nah, ekspektasi di sini nanti juga akan sama dengan mu-nya seperti tadi yang di univariat. Nah, kebanyakan penyajian di data itu selalu apa? Kesininya variabelnya ke sini biasanya memang banyak datanya itu. Jadi misalnya harga cabai, harga beras, harga ini kan nanti ke sini data yang diambil. Di contoh 35 tentang apa ini? Ini data tahun dari 69 ini berarti referensi yang di ini tentang apa ini? Mili equivalent per 100 gram location in the soil. Soil calcium, example soil calcium, green calcium. Nah kadang kan kita nggak tahu ini apa gitu kan. Nah Anda
bisa ganti aja dengan apa? Data yang Anda indikan sendiri. Misalnya tadi harga menurut provinsi, harga beras dari 30 berapa kita? 34, 6. 34 provinsi. Oh 38, berarti ini kan 38, ini beras, ini cabai, ini mungkin minyak, ini apa, nah kita nanti untuk lihat itu. Makanya di BPS ada harga yang menurut provinsi, dari provinsi kita ini lihat kabupaten misalnya. Kalau Jogja kan kabupatennya cuma 4, terus kota 1. Sama enggak harga ini? Kalau enggak sama, mesti ada pergerakan jadinya kan. Beli di Gunung Kidul dibawa ke kota. Biaya angkutnya berapa? Oh cukup kayaknya ambil untung itu. Kalau yang dulu itu biasanya apa dari mana dibawa ke Jakarta itu. Pasar Induk apa itu pagi-pagi sekali itu. Dia harus ngebut supaya dapat paling pagi nanti jadi sudah disambut para pendatang di sana. Berarti ada perbedaan harga. Kalau nggak ada perbedaan harga, ngapain saya bawa ke sana kalau harganya sama? Katanya yang seperti itu dulu di Uni Soviet apa Rusia itu. Harga di mana-mana sama. Jadi nggak tahu cara apakah disubsidi atau apa. Kayak contohnya harga apa Pertalite ya. Itu di mana-mana 10.000 kan. Tapi dulu di Papua bisa jadi lebih walaupun sudah ini kan karena untuk angkut sampai ke ini. Nah inilah nanti Anda ini bisa diganti kalau Anda nggak suka ini boleh diganti aja nggak apa-apa. Yang penting Anda melakukan analisisnya kan. Sampel kovariannya nanti dapat kovariannya ini kan. Kalau yang tengah kan variansi kan. Yang di pojok-pojoknya ini adalah apa kovariansinya kan. Dari sini disebut matrik apa? Varian kovarian itu. Karena di tengahnya diagonalnya varian, ininya adalah kovariannya. Nah, nanti kan Anda harus menghitung itu matrik S-nya. Gitu. Nah, untuk mengestimate apa? Matrik dari apa? Varian kovarian populasi kan ini. Sigma 11 itu variansi populasi. S11 itu variansi sampelnya. Nah, maka sering ini yang sigma JJ ini atau sigma 11 itu sebagai sigma 1 kuadrat. Jadi notasi sigma 11 bisa ditulis sebagai apa? Sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadrat, sigma P kuadrat. Nah, notasi ini sering diindikan sebagai sigma matrik varian kovariansi. Nah, ini ya tadi untuk mendapatkan sigmanya, ini ekspektasi S juga akan jadi sigma. Yang tak biasa ini contoh 36 yang bikin matrik ininya, varian kovariannya. Jadi kalau Anda mau rinci kayak gini, kalau Anda ingin menikmati perjalanannya mencapai, tapi kalau Anda langsung pakai functionnya juga oke nggak apa-apa. Karena saya di sini ingin apa? Ya tadi untuk kecepatan, jadi kalau ada tugas yang panjang jangan terlalu detail boleh juga. Tapi kalau Anda ingin detailkan ya silakan enggak. Nah sekarang kalau sudah dapat matrik varian kovarian kita dapat apa? Matrik korelasinya kan. Nah kalau sudah dikorelasi maka yang di dalam sini yang tadi di diagonalnya maka dia adalah apa? Satu kan. Karena kalau terhadap dirinya sendiri kan. Jadi karena apa tadi kan kovarian dibagi standar deviasinya kan. Padahal tadi kalau yang matrik kovarian kan di tengahnya kan ini kan variansinya kan dari sama saja di dirinya sendiri maka dia satu. Maka jadi kalau matrik korelasi maka nanti di tengahnya isinya adalah diagonalnya adalah satu, yang inilah yang korelasi antar 12 sampai 1P. Ini 21 sangat. Jadi diagonalnya kalau kita mengambil jadi ini tadi yang dapat untuk jadi S bisa ditulis sebagai apa ini? DS RDS. Ini dengan yang diagonalnya adalah yang nanti kalau untuk populasinya adalah pakai rho kan, rho 12, rho 21, rho IJK, rho JK adalah rho J. Sigma JK dibagi sigma J, sigma K. Nah, untuk ini yang nanti kalau ingin yang melalui apa? Bikin matrik diagonalnya ini juga bisa nih yang contoh 3.7. Nanti silakan Anda coba itu.
Nah, pada saatnya kita ingin bikin subset, dari variabelnya banyak, kita ingin bikin subset-subsetnya. Jadi yang kayak tadi apa? Bikin bisa jadi akhirnya kita bikin partisi apa? Matrik kan itu. Dibikin 2 subset. Nah, ini yang 1 sampai misalnya ini kita punya ada yang ini adalah sebanyak Q. Ini yang Y dengan yang X-nya. Jadi total ada berapa? P plus Q variabel. Ini yang Y bar, yang untuk yang sampai P, yang X barnya sampai Q. Nah, maka S-nya bisa kita dapat apa? SYJ, SYX, SXY, SXY gitu. Ini yang tadi kalau kita bikin partisi berarti yang satu ini bicara apa? Yang untuk yang Y, yang ini adalah cara yang X. Yang ini yang antara Y dan X itu, atau X dan Y-nya. Maka tadi ide partisi nanti ketemunya ini. Ini kan partisi kan, jadi ini yang bicara yang X, ini bicara yang Y. Ini yang antara Y dengan X. Jadi tadi kan ada latihan kita menggunakan ini kan kayak dibikin partisi. Maka jadi kalau kita ingin melihat kovariansi YX ya kita bisa bikin ini kan Y, Y dan X. Ini 381. Ini tentang apa? Ini juga datanya kayaknya tentang beneran ini karena dari data tahun 85. Anda bisa nggak dapat data tentang pasien kayak gini? Rahasia di Indonesia nggak bisa dapat misalnya. Kalau di sini apakah ada nama pasiennya? Nggak ada itu sebenarnya. Maka nanti coba ambil data dari BPJS ya. Sekarang BPJS ngasih data dengan cara menghapus identitasnya itu. Masuklah ke website BPJS, ambillah datanya, supaya apa? Yang seperti ini yang dapat contoh 381, kalau ngolah data ini kan nggak menarik kan? Yaitu apa? Glukos intolerannya, insulin responnya, to oral glukos, insulin resisten. Ini untuk orang-orang yang kena gula kan ini. Kan sering dilihat apa? Glukos intolerannya, insulin responnya, terus apa? Insulin resistennya. Karena yang sudah pakai insulin ya, kalau yang sudah ada ini mungkin. Nah, sekarang yang ingin dilihat dari sisi ini adalah relatif baiknya fasting plasma glukosnya. Nah, ini kan istilah kedokteran, kalau Anda ingin misalnya tertarik ini ya silakan ambil data dari apa? Jadi ini adalah X-nya, ini Y-nya. Yang nanti pada saatnya kita bikin apa? Kayak regresi multivariatnya. Responnya adalah apa? Relatif baiknya dan fasting plasma. Ininya sebagai prediktornya nanti adalah tadi insulinnya, skornya kayak apa. Tapi di sini sementara kita hanya ingin lihat apa secara rata-ratanya kayak apa. Berarti masing-masing pasien diukur apa? Tadi ini kan, nah ini dari cek lab ya di ini kan. Maka keluaran dari lab itu Anda pernah periksa lab ke lab darahnya itu? Bukan banyak banget kan itu. Tapi nggak pernah diolah gitu kan. Kalau cuma satu ya itu diri saya sendiri kan. Tapi kalau dokternya kan bisa dapat punya data sebanyak pasien kan itu. Nah, BPJS itu kayaknya sekarang karena dengan BPJS semakin baik, banyak orang yang guna-guna pada rajin periksa kan. Kalau dulu kan males itu kan. Tahu-tahu sudah terlambat, sudah parah. Nah, inilah nanti Anda coba kalau yang misalnya tertarik kesehatan, ambil data dari BPJS. Katanya sih bisa dapat itu. Saya belum pernah nyoba ngambilnya, tapi beberapa saya ini kan ada yang bisa dapat. Tadi BPJS jelas. Kalau dulu saya senangnya ngambil data dari BPJS. Walaupun harus datang ke kantor BPJS itu zaman masih masa karena inginnya dipraktekin, ngapain ngambil dari data di buku kan nggak menarik gitu. Usana suruh kalau fotokopi yang keluar uang ya ditulisin. Terus dientrikan komputernya masih pakai harus yang punyanya universitas dulu. Ya ngantri kapan dapat bagian ke sana. Nah nanti ada teman yang punya apa komputer wah sudah ingin ngerasain apa. Dan software-softwarenya juga masih sederhana dulu hanya yang andal untuk komputasinya namanya apa sekarang sudah hilang. Harus kan ada Excel dulu kan belum ada. Microstat apa yang paling
Sekarang nggak tahu kemanakah itu barangnya. Ya nanti silakan kalau Anda memang, tapi sekarang nggak perlu datang ke kantor BPJS atau ke BPS, sudah bisa di websitenya. Jadi Anda boleh mengganti ini ya datanya ya, kalau yang Anda ini supaya Anda kalau nggak dapat ya udah pakai data ini kan. Nanti kalau di sini kita hanya dapat apa? Ya ini hitung-hitungan oh bisa saya melakukan itu, cuman gitu. Tapi nggak dapat manfaat. Coba kalau ini tentang kondisi pergulaan di Indonesia gitu. Orang gula kita kayak apa? Jadi nanti mestinya ada hasil. Tapi kalau saya kadang karena sekarang sudah nggak taunya di usia ini sudah dianggaplah jadi sudah rutin disuruh cek gitu. Ya udah, sekarang BPJS ya enak. Saya 6 bulan sekali dicek ya udah untuk bacaan sendiri kan. Sudah sampai mana saya gitu ya. Karena kan apapun ternyata faktor usia ya membuat semuanya sudah pada berubah. Maka saya bayangin suruh naik ke lantai 3 naik tangga ya sudah nggak karu-karuan itu kan. Masa cari lift lah gitu. Kalau hanya satu oke lah, tapi kalau 3, aduh udah rasanya, apalagi sampai lantai 5, udah pikir-pikir itu kan. Makanya ini ada apa jurusan ingin wisata aku ke Tawangmangu, saya bayangin sudah nggak tertarik gitu kan. Bayangin Tawangmangu, oke naik bis, tapi setelah di sana mesti kan, kalau hotelnya kamarnya sebelah sana, ini di Magelang aja saya itu kemarin yang saya dapat acaranya di agak atas, saya dapat kamar yang di bawah, aduh udah naiknya aja. Nyari nunggu kalau ada apa yang bis internal itu yang nggak pakai ini. Karena sampai atas sudah aduh, udah berat. Maka saya hanya sekarang olahraga aja yang low impact itu adalah apa? Jalan di datar, ngelilingin lapangan aja. Kan lapangan datar, muter. Ya bosen-bosen nggak bosen demi kesehatan gitu kan. Ya biar jantungnya masih aktif gitu kan, daripada tiba-tiba jantungnya berhenti gitu kan. Ya enak. Minimal katanya 30 menit per hari atau 150 menit per minggu. Nah, berarti kan 5 hari udah cukup gitu. Katanya untuk menjaga, ya sudahlah, sempatin pagi-pagi sebelum, makanya kalau kuliah pagi-pagi kok ya nanti kalau pagi banget masih dingin. Padahal alergi dingin. Jadi bisa dari rumah enggak pilek-pilek sampai di lapangan jadi pilek-pilek, makanya udah lah. Pakai masker saya lebih karena supaya kalau pilek nggak ketahuan ya. Kan kalau nggak pakai masker jadi, karena saya cepat sekali rubah tinggal ini hanya karena AC itu bisa di bawah kayak gitu tadi. Kalau yang pakai kerudung lumayan kan terlindung, nggak ada. Saya udah pakai topi kalau dapat di bawah AC masih aman. Tapi yang di ruang ditambah apa itu? Kayak pelindung supaya nggak langsung dapat hembusan. Nah ini nanti silakan kalau untuk data-data kesehatan ada tertarik tentang apa, kayak sekarang apa yang terkait dengan polusi, ya bolehlah itu. Berarti apa? Mungkin di sini data-data apa tentang polusi ya bolehlah itu. Tapi kalau ini kan antara gula dengan apa ininya ya. Terus kalau tadi 2 apa subset bisa juga 3 sampai lebih subset kita bikin. Nah, kadang kita membutuhkan seperti itu. Ini ada satu, ini ada X-nya, wah ini banyak sekali. Nah, bikin subset sampai sebanyak ada K itu. Tadi subsetnya kan hanya 2 ya D ini kan. Ya kadang kalau kita mulai ingin melihat seperti itu ya bisa aja jadi mungkin di sini tentang apa yang bagian awal ini di sininya jadi kita bisa bikin. Tergantung kepentingan kita mau menganalisnya apa. Nah sekarang kombinasi linier. Kadang kita membutuhkan apa enggak. Jadi Z, maka tadi kan ada ya sudah latihan ngalikan matrik apa? Ada A kalikan Y, jadilah Z. Ini namanya linear combination dari variabel. Jadi variabel yang banyak jadi tinggal jadi 1.
Sudah. Oh ya sudah. Ini yang masuk. Ada sesuatu ke sini apa nggak ketemu?
Macam minta tanda tangan apa. Jadi lagi nanti untuk contoh ini mungkin polanya ngurani, tapi datanya kalau bisa Anda bisa dapat. Kalau terpaksa nggak dapat ya dari sini. Tapi sebenarnya kalau Anda bisa dapat website yang bisa dibaca langsung dari R, itu yang satu yang selama ini saya kan jadi ya, tapi sih ya kan datanya terbatas hanya tentang saham, tentang, tapi kalau yang website yang lain nanti bisa coba pakai Kaggle. Tapi kalau saya ini data yang Indonesia, tapi kayaknya perlu di-download dalam bentuk Excel baru dibaca. Jadi nggak bisa langsung itu. Terus ini mencoba mulai bikin yang namanya variabel yang P, ini kan P variabel, berubah jadi tinggal satu Z. Jadi univariat kan kesannya kan. Jadi enak kan dengan kombinasi nilai ini, dengan bantuan ini, yang saya punya banyak, contohnya apa yang bikin jadi satu? Anda sudah capek-capek cuma jadi IPK, kan? Nggak enak kan? Mata kuliah ini macam-macam, dibikin apa? Itu IPK sebenarnya melakukan apa dia itu? Mata kuliah ini dapat ini, bobotnya sama enggak itu? Padahal dianggap sama enggak? Padahal ada yang susah banget dapatnya. Jadi IPK sering dianggap masih belum. Kalau ini kan ada bobot A1, A2, A3 kan sebenarnya sudah membuat ada bisa bikin beda. Tapi kalau IPK kan cuma apa? Nilai masing-masing. Terus ini kan jadi rata-rata kan bobotnya sama semua itu. Cuma nilai dari mata kuliah 1, 2, 3 dijumlahin terus dibagi banyaknya mata kuliah. Dasar bobotnya hanya apa SKS-nya. Kalau SKS-nya semua sama 3 semua ya sama-sama sama jadinya. Padahal untuk meraihnya kan enggak beda ininya. Tapi kalau yang sulit dengan bobotnya besar ya Anda nggak mau kan. Yang sulit biasanya dapatnya malah jadi dibuat sama. Nah akhirnya sekarang ditambah ada namanya apa? Pendamping ijazah atau apa itu. Nah nanti Anda silakan mencoba membuat tadi yang variabel yang banyak tadi jadi satu. Nah A-nya dari mana ya? Sementara diisi dulu terserah ada kepentingannya. Nah setelah itu untuk mencari rata-ratanya juga bisa apa? Rata-ratanya dikalikan A-nya kan. Tadi punya sifat yang ini kan gara-gara keuntungan sifat matematiknya kan. Jadi tadi Z itu kalau dirata-ratakan ya ternyata cukup A kalikan rata-ratanya kan. Jadi kalau sudah punya rata-rata tadi yang Y-nya apa vektor min ya tinggal kalikan A-nya sudah dapat yang Z-nya itu. Terus variansinya yang Z ternyata bisa menggunakan apa tadi? Yang A transpose SA. Maka tadi yang mainan bab 2 tadi, ini silakan Anda silakan di share ke temannya pada saat membutuhkan ini ternyata cukup mengalihkan apa? A transpose SA. Jadi kalau sudah punya Y, terus S-nya, kok kita ingin bikin Z, ya udah tinggal min dan variannya Z diperoleh dengan melalui ini A transpose SA. Ya kalau mau dari Z-nya ya boleh itu. Supaya bikin Z terus cari min dan vanity Z ya enggak. Tapi kalau dengan bantuan ini kita jadi lebih hemat waktu kan tinggal kalikan. Sudah punya Z dibangun dari Y dengan A. Bikin W dari Y lagi tapi kalikannya B. Nah, jadi kita punya variabel baru Z dengan W yang dibangun dari Y yang sama, tapi beda dengan koefisiennya adalah A dan B. Jadi sekarang apa? Kita punya dua variabel kan, dari yang tadinya P variabel, jadi punya dua variabel. Nah, AB-nya ini tergantung kita kepentingannya itu. Mau dibikin bersama atau mau ini tergantung kita ingin memberi apa, koefisien kan menunjukkan apa kayak bobot yang ingin dibesarin yang kalau ingin A-nya berupa prosentase, jadi kalau dijumlahin jadi 1 ya boleh.
Nah, inilah permainan yang kayak gini, kalau di yang pakai Yahoo tadi, kalau kita ingin bikin namanya portofolio, tapi Anda mungkin enggak, kalau yang minat finance boleh, jadi di portofolio kita bikin bobot, yang satu saya ingin saham A lebih banyak, saham B lebih sedikit. Karena saham A lagi bagus ini kayaknya. Saya rubah portofolio saya. Ya kayak sekarang misalnya di desa-desa sama di kota, beda nggak portofolio asetnya? Di desa senangnya apa? Dibelikan kalau sudah punya uang, ditabung, dibelikan emas dulu, setelah itu belikan tanah, belikan sawah. Apa biasanya nggak dibelikan setelah emas, ada ayam dulu, ayamnya banyak dijadikan kambing, kambingnya banyak jadi sapi, setelah sapinya banyak jadi tanah. Nanti lagi dari ayam dulu lagi, ayamnya banyak jadikan anak kambingnya satu, kambingnya banyak jadikan anak sapi. Tapi ada juga yang kalau sudah punya sapi, jadi sapinya dijual, dijadikan anak sapi lagi berapa itu kan. Ya tahun dijual pas mau itu ada. Nah, itu ada yang seperti itu. Memperbaiki rumah nunggu jual sapi-sapinya tadi. Ini saya ini masih dia beli apa dulu saya pernah nengok dan nah itu artinya dia adalah dirubah-rubah ininya seperti ini. Tapi kalau yang mainan di tadi ya bisa aja kita ini bobot-bobot ini untuk merubah-rubah. Nanti jadi akhirnya korelasinya bagaimana? Antara korelasi si Z dengan B itu. Tetap masih bisa pakai yang aslinya yang S, tapi dengan apa ini A transpose B itu. Karena dari yang S kan kita sebenarnya bisa punya juga apa sebenarnya apa? Tapi S kan matrik varian kovarian kan itu. Nah sebenarnya kita bisa juga apa dapat matrik korelasinya kan. Gitu. Nah ini kalau di sini memang kita hanya mungkin tadi ya nggak ada kepentingan secara khusus karena AB-nya kita pilih secara ini aja. Tapi nanti di belakang kita akan punya itu yang namanya nanti ada teknik-teknik multivariat yang nanti ada kepentingannya itu. Jadi dari P bisa berubah jadi K. Minimal tadi P-nya misalnya 10 jadi punya 3 atau kayak tadi dari suatu. Nah, ini yang nanti gunakan prinsipal komponen analisis di belakang kita nanti akan ada teknik-teknik seperti itu. Kalau di sini kita masih ya udah pokoknya bikin aja hanya yang penting kita ingin reduksi variabel yang banyak jadi lebih sedikit lah intinya seperti itu dulu. Nah, bisa juga dalam bentuk apa ini? Kayak di apa? Regresi ya itu. Balikan B. Maka SZ-nya ya tinggal A, SA. Karena yang konstan B-nya nggak ngefek kan di sini. Cuman yang dilibatkan cuman yang A-nya aja kan. Nah, ini tokoh 391. Dan sekali lagi data-data ini data beneran loh ya. Ini dari riset-riset orang. Tapi kan di dunia sana di waktu yang sudah lama kan. 1980 ini. Sudah lama dan bukan wilayah kita kan. Nah sekarang kalau ada ingin ganti ya boleh, saya nggak masalah dan ganti dengan tadi dari PPS saja lah. Mungkin yang ininya dibikin masih sama ini ya nggak apa-apa lah. Jadi. Tapi kan ada yang ngecek ngitung saya benar nggak? Ya pakai data sini dulu kan. Oh saya bisa dapat sama dengan yang seperti yang di buku. Kan mantep jadi wah ini ngitungnya benar itu. Kalau udah yakin ngitungnya benar, datanya diganti sebenarnya nggak apa-apa. Ngitung korelasi. Ini tadi ya konteks ke populasi kan sama nih ya korelasi FB juga ininya kan sama. Kita ke di sisi terus ini lah
Nah, kalau ada problem kadang yang kalau datanya hilang, kalau yang kemarin dicobanya gini, oh itu, kok dikasih ada yang minus itu, jadi kayak mungkin salah, harusnya nggak boleh ada minus, tapi kok di datanya ada minus, terus sih, maksudnya punya ini sendiri, saya jadikan 0, Pak. Karena kalau tetap minus nggak jalan, karena harusnya misalnya apa ya, kalau nilai minus masih bisa ya, berat badan minus, tinggi badan minus, kan ya nggak boleh kan. Tapi kalau penghasilan minus, ada ya kadang ya, wah bulan ini saya minus itu, guru-guru malah dapat uang pada bulan bawah, terus kena dengan saya, kalau saya dipotong-potong habis. Jadi saya dengar dulu kalau ada, wah saya malah minus itu, karena potongannya lebih banyak dari, terus kemarin saya waktu masih di, waduh, dipotong sana sini jadi sudah habis. Malah ini saya tadi janganlah sampai habis lah. Nah sekarang ini yang bikin jadi kejahatan meningkat itu gara-gara jadi pada karena untuk judi online itu. Gara-gara rumah saya pasang CCTV dari dekatnya kos-kosan, aduh sering Bang, tolong saya minta rekamannya yang jam sekian sampai sekian. Kenapa? HP-nya saya ini. Siapa yang masuk ke saya? Udah saya kirim aja kan. Nah, kemarin saya nurunin apa dibantu. Mau saya bantu ya. Oh, kok baik sekali saya. Kemarin HP-nya ketemu nggak? Ketemu Pak. Siapa? Ya itu yang kemarin di CCTV Pak. Kayak interogasi. Wah ini jadi. Tapi saya nggak mau jadi polisi loh. Saya hanya jadi pensuplai data aja. Karena dia cuma minta rekaman antara jam 5 sampai jam 6 sore itu. Karena dia mungkin naruh HP-nya. Terus saya lihat dari rekaman itu yang pas ada orang masuk ke kosnya dia keluar. Terserah kamu yang mau ngurus sendiri, saya nggak mau nangkep orangnya, punya saya. Yang satunya makin polisi, waduh saya dari polisi, kenapa urusan? Saya itu untuk kepentingan sendiri, tapi gara-gara sekitarnya ada kosong, ini jadi aduh repot itu kalau ada. Nah ternyata memang ya hebat-hebat itu saya lihat gambar-gambarnya. Bayangin orang, dia ke tempat kos temennya, karena motornya bensinnya habis. Terus pinjam motor temennya itu untuk pergi. Motornya kan ditinggal kan, kadang-kadang bensinnya habis. Tapi ada yang masih ingin ngambil loh itu di jalan, padahal di depan kosnya. Yang ngambil ya tenang-tenang aja, dituntun gitu. Nah yang tetangga saya dekat situ kan, bensinnya habis Pak. Jadi ya nggak mungkin dianggap pencuri kan. Katanya dia, saya lihat di situ cara merusaknya cepat sekali. Cuma dengan sudah jadi dituntun itu. Dia datang sama temannya terus turun dia. Padahal di dekat itu ya ada orang di situ. Tapi kan kelihatan karena halusnya cara merusaknya, jadi nggak kelihatan itu pencuri kan. Cuman dia di kunci stang, kok tekniknya betul-betul hitungan detik. Jadi seperti pakai kunci sendiri itu loh. Takut dituntun. Nah karena memang nggak ada bensinnya kan, ditanya ini, tapi dia sudah. Nah di sebelah sananya itu menurut itu kan jalan itu ada penjual bensin ya dengan beli dengan tenangnya. Terus ngidupinnya pakai kunci apa ya? Ini kan apa namanya kunci sakti itu namanya. Kunci T apa namanya itu nanti. Nah, nggak tahu ketemu apa enggak, tapi milih yang kos mirip pindah. Sekarang ditulis lagi, nerima kos lagi, nggak tahu ada yang